warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Halisha Rona Afifah dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan topologi jaringan. Nah, apa sih itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah cara atau metode pengaturan hubungan antar perangkat dalam suatu jaringan komputer, baik secara fisik maupun logis. Ini mencakup bagaimana perangkat seperti komputer, router, dan switch saling terhubung dan bagaimana data mengalir di antara mereka. Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain menggunakan kabel maupun nirkabel. Fungsi topologi jaringan. Yang pertama, menghubungkan perangkat agar bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Yang kedua, memudahkan perancangan dan pemeliharaan jaringan dengan struktur yang jelas. Yang ketiga, mengoptimalkan aliran data dan meminimalkan gangguan atau tabrakan arus informasi. Yang keempat, menentukan efisiensi dan skalabilitas jaringan tergantung pada jenis topologi yang digunakan. Selanjutnya adalah manfaat topologi jaringan. Yang pertama, menghubungkan perangkat. Memungkinkan berbagai perangkat seperti komputer, printer, dan server saling terhubung dalam satu sistem. Lalu, yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan desain topologi yang baik, alur data menjadi lebih berstruktur sehingga mempercepat komunikasi antar perangkat. Yang ketiga, mempermudah manajemen dan pemeliharaan. Administrator jaringan dapat dengan mudah mengidentifikasi letak perangkat dan jalur data, sehingga lebih cepat dalam menangani gangguan atau perbaikan. Yang keempat, skalabilitas. Beberapa jenis topologi seperti topologi star dan tree memungkinkan penambahan perangkat tanpa mengganggu sistem yang sudah ada. Yang kelima, efisiensi biaya. Pemilihan topologi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran dapat menghemat biaya instalasi dan pemeliharaan jaringan. Yang keenam, meningkatkan keamanan. Topologi tertentu memungkinkan kontrol akses yang lebih baik dan pengaturan segmentasi jaringan untuk keamanan data. Yang ketujuh, mempermudah perencanaan infrastruktur, membantu dalam perhitungan kebutuhan perangkat, pembagian segmen IP, dan penempatan jalur internet secara strategis. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis topologi beserta kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama adalah topologi fisik. Topologi fisik adalah bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak. Topologi fisik terbagi dua. Yang pertama, point-to-point connection, yaitu koneksi antara dua perangkat yang terjadi melalui satu kabel nirkabel atau disebut wireless. Yang kedua, ada multi-point connection yang lebih merujuk pada beberapa perangkat yang terlibat dalam koneksi multi-point pada beberapa perangkat yang memiliki nomor khusus unik untuk mengidentifikasi satu sama lain. Lalu jenis topologi yang kedua adalah topologi logis. Topologi logis ada 7. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama yang disebut bus atau backbone, yang menjadi media transmisi data. Data dikirim dalam satu arah dan diterima oleh semua perangkat, tetapi hanya perangkat tujuan yang memprosesnya. Kelebihan dari topologi bus yaitu hemat biaya, cocok untuk perangkat kecil dan mudah diimplementasikan. Kekurangan dari topologi bus adalah jika kabel utamanya rusak, seluruh jaringan bisa mati. Semakin banyak perangkatnya, semakin besar kemungkinan terjadi tabrakan data. Lalu, penambahan perangkat yang baru bisa mengganggu jaringan yang sudah ada. Yang kedua adalah topologi linear. Topologi linear adalah variasi dari topologi bus di mana semua perangkat jaringan dihubungkan secara berurutan sepanjang satu kabel utama. Tidak ada cabang atau percabangan. Semua node tersusun dalam garis lurus. Karena itu topologi ini disebut juga topologi bus linear. Kelebihan dari topologi linear yaitu biayanya rendah, instalasinya mudah, cocok untuk jaringan kecil.
Kekurangan dari topologi linear adalah ketergantungan pada satu kabel, sulit diperluas, kinerjanya terbatas, sulit mengidentifikasi titik kerusakan karena semua perangkat berbagi satu jalur. Lalu yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring adalah jaringan di mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk jalur melingkar seperti cincin. Data mengalir dalam satu arah dan melewati setiap node hingga mencapai tujuan. Kelebihan topologi ring yaitu data bergerak dengan arah jelas, mengurangi tabrakan, performanya stabil, setiap perangkatnya memiliki peran, node-nya berfungsi sebagai repeater untuk memperkuat sinyal ke node berikutnya. Kekurangan topologi ring, jika satu node gagal, seluruh jaringan bisa terganggu, sulit dikonfigurasi ulang. Identifikasi dan perbaikan masalahnya bisa memakan waktu karena datanya harus melalui semua mode. Lalu yang keempat adalah topologi star. Topologi star adalah jenis jaringan di mana semua perangkat terhubung langsung ke satu titik pusat, biasanya berupa hub, switch, atau router. Titik pusat ini bertindak sebagai pengatur lalu lintas data antar perangkat. Kelebihan topologi star yaitu kerusakan pada satu perangkat tidak memengaruhi perangkat lain, troubleshootingnya cepat, penambahan atau penghapusan perangkat tidak mengganggu jaringan secara keseluruhan, dan performanya cukup baik. Lalu kekurangan dari topologi star adalah ketergantungan pada titik pusat, biayanya tinggi, dan instalasinya lebih rumit. Yang kelima adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung ke satu atau lebih perangkat lainnya. Ada dua jenis utama, yang itu full mesh, yang setiap perangkatnya terhubung ke semua perangkat lain. Lalu ada partial mesh, yang hanya beberapa perangkat yang memiliki koneksi langsung ke beberapa perangkat lain. Kelebihan dari topologi mesh ini, jika satu jalurnya gagal, bisa dialihkan melalui jalur lain. Keandalannya maksimal, performanya tinggi. Kekurangannya adalah biayanya tinggi, instalasinya cukup rumit, kurang efisien untuk jaringan kecil. Lalu yang keenam adalah topologi tree. Topologi tree adalah struktur jaringan yang berbentuk hierarki, gabungan antara topologi star dan bus, terdiri dari satu node pusat atau root dan cabang-cabang yang terhubung secara bertingkat. Kelebihan dari topologi tree adalah mudah dikembangkan, struktur organisasinya jelas, cocok untuk jaringan besar seperti kampus atau perusahaan. Kekurangan dari topologi tree adalah ketergantungan tinggi pada node pusat, instalasi dan pemeliharaannya cukup rumit, biaya lebih tinggi dibanding topologi sederhana. Yang terakhir adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi jaringan, misalnya gabungan antara star, bus, ring, atau mesh, yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Biasanya digunakan dalam jaringan besar dan kompleks seperti perusahaan multinasional atau pusat data. Kelebihan dari topologi hybrid adalah fleksibel dan adaptif, yaitu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan skala jaringan. Skalabilitasnya tinggi, mudah menambahkan perangkat atau segmen jaringan tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Kinerjanya optimal, menggabungkan kelebihan dari berbagai topologi untuk efisiensi dan keandalan. Kekurangan dari topologi hybrid ini adalah biayanya tinggi, memerlukan perangkat keras dan kabel yang lebih banyak. Instalasinya kompleks, perlu perencanaan dan konfigurasi teknisnya yang matang. Pemeliharaan rumit, troubleshootingnya bisa memakan waktu karena struktur yang beragam. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf karena banyak salah, karena saya masih banyak belajar. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.